Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Susilo Adi Nugroho dari kelas K3 6H. Di hari ini kita akan membahas sebuah topik penting, yaitu the role of stakeholder in OAS management atau peran pemangku kepentingan dalam manajemen K3. Presentasi ini merupakan alasan studi kasus dari jurnal internasional Q1 dan Q2 yang diterbitkan tahun 2025. Mari kita pelajari bagaimana kolaborasi di lapangan benar-benar bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, untuk tampilan slide kedua, pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah safety is not on one man job. Keselamatan kerja bukanlah tugas satu orang saja. Keberhasilan K3 membutuhkan sebuah ekosistem pemangku kepentingan yang saling bekerja sama, bukan bekerja secara terisolasi. Siapa saja mereka? Pertama, manajemen yang bertugas memimpin kebijakan dan kebudayaan K3. Kedua, pekerja yang melaporkan bahaya dan mematuhi aturan. Ketiga, pemerintah yang menetapkan regulasi dan pengawasan tempat. Dan keempat, teknologi yang memfasilitasi pemantauan serta pelaporan. Terus di slide ketiga, mari kita masuk ke studi kasus pertama di sektor manufaktur. Jurnal dari Safety K2 2025 ini mengkaji manajemen K3 di sektor sekunder. Konteks penelitian ini mengambil latar di korporasi besar dan UKM di wilayah Makedonia Thrace. Masalah utama yang mereka hadapi adalah bagaimana caranya mengubah pola pikir dari sekedar kepatuhan reaktif menjadi budaya keselamatan yang proaktif. Jawabannya, kepemimpinan dan insentif adalah motor penggeraknya. Manajemen puncak tidak hanya membuat aturan tetapi harus mendanai dan memimpin langsung budaya keselamatan tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh, bukan hanya sekedar memberikan penalti atau hukuman. Hasil dari kolaborasi ini sangat nyata. Retensi karyawan menjadi lebih tinggi, biaya menurun, dan produktivitas meningkat. Sekarang kita beralih ke studi kasus kedua di sektor konstruksi. Studi dari jurnal Wielding Q1 2025 ini membahas penggunaan teknologi BIM pada proyek pembangunan reservoir air di Italia. Tantangannya sangat besar. Lokasi konstruksi itu sangat kacau, memiliki risiko tinggi, dan koordinasi antar stakeholder sangatlah sulit. Lalu, bagaimana mereka berkoordinasi? Teknologi menjembatani celah tersebut spesifiknya melalui BIM atau Building Information Modeling. BIM memungkinkan kolaborasi multi pihak di mana pemberi kerja, pekerja, dan regulator berada dalam satu platform yang sama. Mereka bisa melakukan perencanaan prakonstruksi untuk mengidentifikasi bahaya secara visual. Bahkan sebelum membangun, mulai hasilnya adalah pencegahan yang terintegrasi dengan target nol kecelakaan. Alurnya jelas, rencanakan, kolaborasikan, dan cegah. Lalu, apa yang kita pelajari hari ini? Dari kasus 1, manajemen, kita belajar pentingnya fokus pada kebijakan dan dukungan finansial. Dari kasus kedua, teknologi, kita belajar pentingnya fokus pada perencanaan tata ruang dan pemetaan bahaya. Namun, kebenaran intinya adalah kedua pendekatan ini sama-sama membutuhkan komunikasi yang transparan dan tanggung jawab, akuntabilitas yang dipikul bersama oleh semua pihak. Dan di slide terakhir, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan pesan. Ini yaitu berinvestasi dalam kolaborasi pada hakikatnya adalah investasi pada kehidupan manusia. Seperti kata orang, ketika kita investasi di kolaborasi itu, kita berinvestasi juga di kehidupan manusia, yang dimana seperti yang kita ambil kesimpulan dari dua jurnal tadi, kita kolaborasi dengan banyak hal agar kita bisa menyelamatkan banyak nyawa di luar sana untuk mengurangi adanya korban jiwa dan segala hal yang tidak kita inginkan. Oke,
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.